Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Feng Qingcheng mengerutkan keningnya dan berkata melalui transmisi suara, "Leluhur, Qingcheng sangat kesal. Kita bahas Tanyun nanti. Kecuali Tanyun bisa bersaing denganku, aku mungkin berubah pikiran dan tidak menghabisi dia." Pada saat ini, selain kebencian, Feng Qingcheng merasa bahwa Tanyun adalah misteri yang tidak terduga. Mendengarkan hal itu, Feng Yun tersenyum bahagia. Di paviliun, Yuan Feng Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa kepala sekte muda menang melawan 4 orang sekaligus. Berikutnya, putra suci Jin Shaoxian dari divisi Pil akan menantang kepala sekte muda." Mendengarkan hal itu, Tanyun berdiri di langit dan menatap Jin Shaoxian. Lalu dia bergumam, "Orang ini dan Jin Shaohong sangat mirip. Jika aku tidak salah, mereka adalah saudara atau sepupu." Tebakan Tanyun memang benar, karena Jin Shaoxian adalah kakak dari Jin Shaohong. Jin Shaoxian menatap Tanyun dan berkata dengan dingin, "9 tahun yang lalu, kamu menghabisi adikku dan hanya menyisakan 1 jiwa sucinya saja. Meskipun 1 jiwa milik adikku sudah menemukan tubuh baru, tetapi dia menjadi orang tidak berguna. Hari ini, aku, Jin Shaoxian, akan membuatmu membayar dengan darah." Setelah mendengarkan, Tanyun berkata dengan ringan, "Kepala sekte muda ini ada di atas arena. Kamu dapat mengambil nyawaku jika memang memiliki kemampuan." Jin Shaoxian melesat dan muncul di atas arena. Tubuhnya diselimuti oleh kekuatan spiritual berwarna emas. Kemudian, kekuatan spiritual berwarna emas itu berubah menjadi armor emas yang menutupi tubuh Jin Shaoxian. Tubuh Jin Shaoxian mengeluarkan aura yang mendekati alam nadi ilahi tingkat pertama. Segera setelah itu, Jin Shaoxian menggunakan jiwa janin binatang miliknya. Dalam sekejap, ruang di atas arena bergejolak dan dipenuhi retakan-retakan spasial. Aura yang dipancarkan oleh Jin Shaoxian sekarang setara dengan alam nadi ilahi tingkat kedua. Dan Te Song berkata melalui pikiran, "Yuner, jangan gegabah." Sebuah raungan kilin api terdengar. Ternyata Jin Shaoxian mengeluarkan pedang yang terbuat dari tulang kilin api. Pedang itu merupakan pedang subsuci tingkat tinggi. Tanyun dapat melihat bahwa identitas Jin Shaoxian tidak biasa di dalam keluarga Jin, karena senjata subsuci tingkat tinggi sangat langka. Membuat senjata subsuci tingkat tinggi membutuhkan waktu 80 tahun hingga ratusan tahun. Selain itu, pedang yang terbuat dari tulang kilin api nilainya sebanding dengan senjata suci tingkat menengah. Terutama dari auman kilin api barusan, Tanyun dapat melihat bahwa pedang itu terbuat dari kilin api periode awal tingkat ke-7, dan di dalam pedang itu masih tersegel jiwa kilin api. Meskipun mengetahui hal itu, Tanyun tetap tenang. Tanyun berkata, "Xiaozi, kamu keluarlah." Sebuah pedang berwarna ungu muncul di tangan kanan Tanyun. Segera Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tiba-tiba langit bergetar. Aura kekuatan Tanyun meningkat drastis, mencapai alam nadi ilahi tingkat kedua. Di alun-alun, Huang Fuyu berteriak, "Kakak Tan, aku yakin kamu bisa menghabisi dia." Segera para murid penegak hukum dan divisi berjasa, mereka berteriak dengan keras, "Kepala sekte muda perkasa." Jin Shaoxian yang diselimuti armor emas, dia memegang pedang di tangan kanannya. Dia melesat ke arah Tanyun dengan kecepatan tinggi. Sambil melesat, Jin Shaoxian menggunakan teknik dari keluarga Jin. Dalam sekejap, 7 balok pedang dengan panjang ribuan kaki menuju ke arah Tanyun. Menghadapi 7 balok pedang, Tanyun tidak berani memblokir dengan pedang Xiaozi. Bagaimanapun, Xiaozi hanyalah senjata terhormat tingkat tinggi. Jika memaksakan untuk memblokir, maka Xiaozi bisa retak atau bahkan patah.
Tanyun mengeluarkan kekuatan spiritual beratribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan ruang. Lalu 9 atribut itu dialirkan ke dalam pedang Xiaozi. Tanyun ingin menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 9 atribut. Tanyun mengayunkan pedang Xiaozi ke arah 7 balok pedang milik Jin Shaoxian. Segera, 9 cahaya pedang melesat dan menyebabkan ruang radius 30.000 kaki bergetar hebat. Saat berikutnya, 9 cahaya pedang milik Tanyun bertabrakan dengan 7 balok pedang milik Jin Shaoxian. Dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, cahaya pedang milik Tanyun menghilang. Sementara balok pedang milik Jin Shaoxian masih tersisa 1 dan terus menuju Tanyun. Jin Shaoxian memegang pedang dan mengikuti balok pedang dari belakang. Tanyun yang awalnya berpikir bahwa dia bisa menghabisi Jin Shaoxian dengan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 9 atribut, tetapi dia tidak menyangka bahwa teknik milik Jin Shaoxian cukup kuat. Hal ini bukan karena teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 9 atribut yang lebih lemah, tetapi seorang kultivator di alam jiwa dapat mengerahkan 100% kekuatan pedang subsuci tingkat tinggi. Oleh karena itu, Jin Shaoxian di alam jiwa tingkat sempurna dapat memaksimalkan kekuatan 7 balok pedangnya. Sementara untuk Tanyun tidak bisa. Pedang Xiaozi hanyalah senjata terhormat tingkat tinggi yang peringkatnya lebih rendah daripada pedang milik Jin Shaoxian. Jika Tanyun juga menggunakan senjata subsuci tingkat tinggi dan menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 11 atribut, itu pasti akan menghabisi Jin Shaoxian. Jin Shaoxian tertawa terbahak-bahak dan ketika balok pedang miliknya hendak menghantam Tanyun, tiba-tiba Tanyun berkata, "Jika kamu ingin menghabisi kepala sekte muda ini, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat." Telapak tangan kiri Tanyun tiba-tiba didorong ke depan. Dalam sekejap mata, api es Hongmeng di tahap kecil tingkat ke-7 keluar dari telapak tangan kiri dan membentuk sebuah gunung es. Saat api es Hongmeng memasuki tahap kecil tingkat ke-7, api es Hongmeng dapat menghancurkan senjata subsuci tingkat menengah. Ini juga merupakan salah satu kartu andalan Tanyun. Meskipun api es Hongmeng tidak dapat menghancurkan balok pedang milik Jin Shaoxian, tetapi itu sudah cukup untuk menahan balok pedang. Ketika balok pedang menabrak api es Hongmeng yang dipadatkan menjadi gunung es itu langsung hancur seketika. Jin Shaoxian tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa gunung es itu menyelamatkan hidup Tanyun. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan muncul di depan Jin Shaoxian. Lalu Tanyun menghantam Jin Shaoxian. Armor emas Jin Shaoxian tampak penuh dengan retakan. Jin Shaoxian meraung marah. "Tanyun, kamu tidak akan bisa menghabisi diriku." Di sekeliling Jin Shaoxian ada untaian-untaian api es Hongmeng. Tanyun tersenyum dan berkata, "Aku harap apa yang kamu katakan itu benar." Setelah Tanyun selesai berbicara, api es Hongmeng yang tersebar di segala arah tiba-tiba menyatu menjadi api setinggi 5 kaki dan menelan Jin Shaoxian. Jin Shaoxian mengeluarkan teriakan kesakitan di dalam api es Hongmeng. Di mata semua orang, armor emas yang menutupi tubuh Jin Shaoxian menghilang. Dalam sekejap, Jin Shaoxian berubah menjadi patung es. Di paviliun, Jin Xianghai yang merupakan leluhur agung dari divisi pil berkata, "Kepala sekte muda, Jin Shaoxian tidak boleh dihabisi. Tolong ampuni dia." Seperti yang kita ketahui, identitas Jin Shaoxian tidak biasa. Dia adalah tuan muda pertama dari keluarga Jin dan calon kepala keluarga Jin di masa depan. Jin Xianghai dan kepala keluarga Jin meminta agar Jin Shaoxian menghabisi Tanyun dan menjadi kepala sekte muda. Tetapi tanpa diduga, kekuatan Tanyun bisa setara orang di alam nadi ilahi tingkat kedua. Pada saat ini, Jin Xianghai tahu betul, jika terjadi sesuatu pada Jin Shaoxian, maka kepala keluarga Jin pasti akan marah besar. Para leluhur divisi pil lainnya berkata, "Kepala sekte muda, tolong jangan habisi putra suci Jin Shaoxian." Apa yang dilakukan para leluhur divisi pil membuat para leluhur dari berbagai divisi lainnya sedikit terkejut.
Mereka tidak tahu mengapa para leluhur divisi pil sangat peduli dengan seorang murid. Selain para leluhur divisi pil, hanya Feng Yun dan Song Libo yang mengetahui identitas Jin Shaoxian. Tan Yun yang berdiri di udara memandang Jin Xianghai dan leluhur divisi pil lainnya. Lalu dia berkata, "Mengapa aku tidak bisa menghabisi dia? Mungkinkah Jin Shaoxian memiliki identitas lainnya?" Begitu kata-kata itu terdengar, semua leluhur divisi pil terdiam. Tan Yun berkata dengan tulus, "Cepat katakan, mungkin aku bisa mengampuni dia." Jin Xianghai dan leluhur divisi pil lainnya tidak bisa mengatakan identitas asli dari Jin Shaoxian. Jin Xianghai berkata, "Sejujurnya, Jin Shaoxian adalah cucu dari bawahan ini." Tan Yun berkata, "Ternyata hanya cucumu. Mungkinkah nyawa cucumu lebih mahal daripada kepala sekte muda ini? Jin Shaoxian boleh menghabisi kepala sekte muda ini, tetapi mengapa kepala sekte muda ini tidak bisa menghabisi dirinya?" Sebelum Tan Yun selesai berbicara, suara retakan yang keras terdengar oleh semua orang. Jin Xianghai melihat Jin Shaoxian yang menjadi hancur berkeping-keping. 10 jiwa Jin Shaoxian juga hancur. Wajah Jin Xianghai menjadi pucat. Lalu dia bergumam dengan marah, "Sudah berakhir. Tuan muda pertama sudah mati. Bagaimana orang tua ini menjelaskan kepada kepala keluarga? Tan Yun, kamu memang sialan. Kamu memang harus mati." Seluruh orang di sekte suci Wangfu juga akan dimakamkan bersama tuan muda pertama. Ketika Jin Xianghai bergumam dengan marah, para murid divisi berjasa dan murid penegak hukum, mereka berteriak dengan gembira. Di paviliun, Dan Tayu tersenyum sambil membelai janggutnya. Dia sangat puas dengan Tan Yun, calon menantunya. Di sisi lain, Feng Qingcheng mengerutkan keningnya. Lalu dia bergumam, dia hanya di alam jiwa tingkat ke-6. Mengapa dia begitu kuat? Di paviliun, Yuan Feng Jun menekan kegembiraannya dan berteriak. Tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa kepala sekte muda menang. Lalu game terakhir, Putra Suci Si Tuhao akan menantang kepala sekte muda. Mendengarkan hal itu, Si Tuhao menatap Tan Yun dengan tajam. Pada saat ini, suara Si Tuhen terdengar di benak Si Tuhao. "Howard, seberapa yakin kamu bisa menghabisi Tan Yun?" Si Tuhao berkata dengan jujur, "Leluhur, jika dilihat dari teknik yang digunakan Tan Yun saat ini, cicit 100% pasti akan menghabisinya." Si Tuhen berkata, "Howard, Tan Yun belum menggunakan formasi pedang atau teknik pemurnian tubuh. Leluhur khawatir kamu bukan lawannya. Leluhur akan menemukan cara supaya kamu tidak bertarung." Pada saat ini, Si Tuhen sudah menemukan cara supaya Tan Yun melepaskan Si Tuhao. Caranya adalah Si Tuhen memberitahu Tan Yun serta Dante Xuangsong bahwa ada banyak leluhur divisi jiwa binatang yang merupakan mata-mata. Mereka semua berasal dari Istana Jiwa Ilahi. Si Tuhen juga akan bersedia membantu Tan Yun serta Dante Xuangsong menyingkirkan mereka. Pada saat yang sama, Si Tuhen memiliki identitas yang tidak diketahui siapapun kecuali Si Tuhao. Dia adalah suami dari Sugeyu. Dia juga mantan kepala Istana Jiwa Ilahi. Sejak 5.000 tahun yang lalu, Si Tuhen mengubah nama belakangnya dan penampilannya. Dia menyelinap ke sekte suci Huangfu, dan sekarang dia telah naik posisi menjadi leluhur agung divisi jiwa binatang. Bahkan para leluhur divisi jiwa binatang lainnya yang juga merupakan mata-mata dari Istana Jiwa Ilahi tidak tahu bahwa Si Tuhen adalah mantan kepala Istana Jiwa Ilahi. Oke guys, Mimin perjelas ya. Si Tuhen suami Sugeyu, dia adalah mantan kepala Istana Jiwa Ilahi, lalu digantikan oleh istrinya. Bahkan orang dari Istana Jiwa Ilahi yang menjadi mata-mata tidak mengenali dirinya. Oke, kita lanjut. Si Tuhao berkata melalui transmisi suara, "Leluhur, selama aku naik posisi menjadi kepala sekte muda, maka sekte suci Wangfu akan menjadi milik kita. Saat ini, aku tidak bisa mundur. Aku harus mengambil risiko demi mencapai tujuan."
Si Tu Wuhen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, kamu harus berjanji pada leluhur bahwa kamu harus selamat." Si Tu Wuhen tahu bahwa istrinya Sugeyu sangat mencintai si Tu Hao. Jika si Tu Hao mati, dia khawatir Sugeyu akan sangat sedih. Tepat ketika si Tu Hao hendak melompat ke arena, si Tu Wuhen tiba-tiba berkata, "Howard, tunggu dulu." Si Tu Hao berhenti dan menatap si Tu Wuhen dengan kebingungan. Si Tu Wuhen menghadap Dante Swangsong. Lalu dia berkata dengan hormat, "Kepala Sekte, aku punya saran." Dante Swangsong tertawa dan berkata, "Cepat katakan." Si Tu Wuhen berkata, "Kepala Sekte, cicit dari bawahan ini sangat kuat. Bawahan ini khawatir dia akan menghabisi kepala sekte muda. Lebih baik membiarkan Howard dan kepala sekte muda tidak bertarung." Tujuan si Tu Wuhen mengatakan hal itu karena dia khawatir jika si Tu Hao kalah dari Tanyun dan dihabisi. Dante Swangsong bergumam, "Si Tu Wuhen bukan mata-mata. Jika Yuner menghabisi si Tu Hao, aku khawatir Yuner akan bermusuhan dengan si Tu Wuhen." Saat Dante Swangsong hendak berbicara, Tanyun berkata dengan keras, "Si Tu Wuhen, kepala sekte muda ini mengatakan 9 tahun yang lalu bahwa aku akan bertarung sampai mati. Aku tidak akan pernah menarik perkataanku." Tanyun menunjuk si Tu Hao dan berkata dengan dingin, "Ayo bertarung sampai mati." Si Tu Hao berkata, "Leluhur, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Karena kepala sekte muda sedang mencari kematian, maka Howard akan memenuhinya." Setelah mengatakan hal itu, segera si Tu Hao berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Tanyun. Pada saat yang sama, si Tu Hao menggunakan jiwa janin binatangnya. Itu membuat dia mengeluarkan aura yang sebanding dengan orang di alam nadi ilahi tingkat kedua. Si Tu Hao membalik tangan kanannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Tanyun sudah memutuskan akan menghabisi si Tu Hao secepat mungkin tanpa memberinya kesempatan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Tubuh Tanyun diselimuti kekuatan spiritual. Dia langsung melesat dan muncul di depan si Tu Hao. Telapak tangan kirinya didorong ke depan. Tiba-tiba, api Esongmeng muncul ke arah si Tu Hao. Si Tu Hao terkejut, dan ketika dia melangkah mundur, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya ada api berwarna ungu. Di paviliun, si Tu Wuhen tiba-tiba berteriak dengan suara serak, "Howard, hati-hati di belakangmu." Si Tu Hao tiba-tiba merasakan gelombang panas dari arah belakangnya. Di mata semua orang, api ungu yang awalnya kecil tiba-tiba melonjak hingga 300 kaki. Si Tu Hao mengeluarkan suara teriakan kesakitan. Meskipun dia telah menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan spiritual, itu tetap sia-sia. Seluruh tubuh si Tu Hao terbakar, dan dia mencoba melarikan diri. Ketika si Tu Hao keluar dari api Hongmeng, tubuhnya sudah tidak dikenali. Tanyun tiba-tiba muncul di atas si Tu Hao. Tanyun berputar dan kaki kanannya melesat ke arah kepala si Tu Hao. Si Tu Hao tidak bisa menghindar, jadi dia menyilangkan tangannya untuk memblokir. Dalam suara retakan tulang yang jelas, lengan si Tu Hao hancur berkeping-keping. Tanyun tidak memberi kesempatan si Tu Hao. Tanyun langsung mengayunkan kaki kirinya ke arah kepala si Tu Hao. Si Tu Hao yang terkena serangan kaki Tanyun seketika langsung mati. Sebelum 10 jiwa si Tu Hao melarikan diri, mereka semua juga dihancurkan. Semua orang yang melihat Tanyun bertarung dari awal hingga menghabisi si Tu Hao, mereka mengetahui bahwa Tanyun belum menggunakan semua kekuatannya. Pada saat ini, si Tu Wuhen menjadi putus asa. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan ingin buru-buru turun ke arena untuk menghabisi Tanyun. Para murid penegak hukum dan divisi berjasa berteriak, "Kepala sekte muda perkasa! Kepala sekte muda terlalu kuat. Dia menghabisi 8 murid terkuat dari setiap divisi dengan sangat mudah." Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Xian, Huang Fuyu dan Toba Yingying. Mereka memandang Tanyun dengan kekaguman di mata mereka. Song Liuxin yang berada di antara kerumunan murid, dia menundukkan kepalanya dan bergumam,
Tanyun, Xie Juechen memintamu untuk pergi ke divisi senjata kemarin, tetapi kamu menolak. Nona ini akan berbicara denganmu secara langsung. Jika kamu menolak untuk bergabung dengan keluarga Zhongli, aku sendiri yang akan menghabisi dirimu. Di pavilion, wajah leluhur agung divisi angin dan guntur, divisi 5 jiwa, divisi jiwa binatang, divisi jiwa kuno, divisi jiwa suci, divisi pil, divisi senjata, dan divisi jimat tampak muram. Pada saat yang sama, mereka merasakan bahaya. Mereka tidak ingin membiarkan Tanyun tumbuh menjadi lebih kuat. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Di sisi lain, Feng Yun berdiri sambil tersenyum. Dia mengepalkan tangannya ke arah Tanyun dan berkata, "Kepala sekte muda adalah putra yang disukai oleh surga. Bawaan ini mengagumi dirimu. Segera, lebih dari 20 leluhur dari divisi formasi. Mereka berdiri bersama dan berkata, kepala sekte muda memang layak mendapatkan posisi ini." Tanyun menatap Feng Yun dan para leluhur divisi formasi. Lalu dia bergumam, "Dasar rubah tua, akan ada saat di mana kamu tidak bisa tertawa." Setelah bergumam, Tanyun meminta mereka untuk duduk. Pada saat ini, suara wanita terdengar di benak Tanyun. "Ternyata kamu masih memiliki beberapa keterampilan." Tanyun menatap Feng Qingcheng dan tersenyum sedikit. Itu adalah senyuman yang biasa, tapi itu sangat menjijikan untuk Feng Qingcheng. Feng Qingcheng berkata, "Jangan menatapku setiap kali aku melihatmu. Aku ingin menghabisi dirimu." Tanyun berkata, "Qingcheng, aku calon suamimu. Apakah kamu benar-benar ingin menghabisi diriku? Aku akan menikahimu ketika aku menjadi kepala sekte." Dalam perjalanan ke gunung kuno Huangfu tadi malam, Tanyun telah memberitahu Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Xiao, Xian, dan Yingying tentang rencana untuk menangani divisi formasi dengan cara mengaku akan menikahi Feng Qingcheng. Tanyun memandang Feng Qingcheng yang sedang marah, lalu dia bergumam, "Kadang-kadang dia memiliki sisi yang lucu. Jika kamu dan keluarga Feng bersedia untuk menyerah kepadaku di masa depan, aku bisa mengampunimu. Jika kalian tidak menyerah, aku Tanyun akan menghabisi kalian semua." Pada saat ini, di pavilion, Yuan Feng Yun tersenyum dan tampak serius. Lalu dia berkata dengan keras, "Seperti yang kita semua tahu, 9 tahun yang lalu, beberapa orang menolak kepala sekte muda. Dalam 9 tahun terakhir, ada terlalu banyak gosip di sekte suci Huangfu. Mereka memfitnah dan mengejek kepala sekte muda. Namun hari ini, kepala sekte muda dengan kuat mempertahankan martabatnya." Tanyun yang mendengarkan Yuan Feng Yun, dia menyadari bahwa kefasihan Yuan Feng Yun dalam berbicara tidak buruk. Tanyun tahu bahwa Yuan Feng Yun adalah bawahan yang sangat perhatian. Setelah Yuan Feng Yun menyelesaikan pidatonya yang berapi-api, jelas bahwa dia membangkitkan emosi dan semangat dari sebagian besar murid. Yuan Feng Yun berkata dengan keras, "Sekarang semua murid bersujud kepada kepala sekte muda untuk menunjukkan rasa hormat." Murid divisi berjasa serta murid penegak hukum berlutut tanpa ragu. Lalu mereka berkata, "Murid memberi hormat pada kepala sekte muda." Kemudian, para murid divisi lainnya juga berlutut dan memberi hormat. Yuan Feng Yun berkata, "Sekarang, kepala sekte muda akan mengatakan sesuatu." Tanyun berdiri di udara. Dia melirik ratusan leluhur dari berbagai divisi. Kemudian dia menatap lebih dari 7 juta murid yang berlutut dan berkata, "Kepala sekte muda ini sama dengan kalian. Ketika aku masih di kampung halamanku, aku ingin bergabung dengan sekte suci Huangfu untuk membanggakan keluargaku. Apakah kalian masih ingat niat awal kalian saat bergabung dengan sekte ini?" 90% para murid menjadi menangis saat ini. Tanyun berkata dengan tenang, "Aku dapat melihat dari air mata kalian bahwa kalian belum melupakan niat awal kalian." Tanyun memberi mereka 4 pertanyaan secara berturut-turut. Lalu dia berkata lagi,
Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah menurut kalian permusuhan antara 10 divisi yang ada di Sekte Suci Wangfu itu benar atau salah? Tidak ada keraguan bahwa setiap kalimat Tanyun adalah untuk menstabilkan hati para murid. Di paviliun, Dan Tayu melirik ke arah Tanyun. Lalu dia menatap Dante Swangsong di sampingnya dan berkata, "Songer, mendengarkan kata-kata Tanyun, ayah merasa bahwa ayah memang sudah sangat tua. Sekte Suci Wangfu akan dipegang oleh generasi muda. Kamu dan aku harus melindungi Tanyun." Dan Tae Swangsong mengangguk setuju. Pada saat ini, para leluhur agung dari berbagai divisi, kecuali Feng Yun, mereka mengobrol satu sama lain melalui transmisi suara. Di kursi bagian bawah paviliun, Shen Shubing menatap pria yang dicintainya. Jantungnya berdebar lebih kencang. Di sisi lain, ketika Feng Qingcheng memandang Tanyun, dia sedikit kebingungan dan tidak tahu harus berpikir apa. Yuan Fengjun berkata dengan keras, "Cepat jawab pertanyaan kepala sekte muda." Lebih dari 7 juta murid yang berlutut menatap Tanyun. Mereka mengepalkan tangan mereka dan berteriak serempak, "Salah!" Dan Tae Swangsong sangat terkejut hingga meneteskan air mata. Karena kata salah ini bukan hanya satu murid yang mengatakannya, tapi itu dari semua murid Sekte Suci Wangfu. Itu berarti bahwa di hati para murid masih ada rasa hormat pada Sekte Suci Wangfu. Mendengarkan hal itu, Tanyun tersenyum. Tanyun menatap para murid dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian tidak perlu menyangkal bahwa sebagian kalian pernah ingin menghabisi diriku. Namun jangan khawatir, jika aku lulus dari ujian para leluhur dan menjadi kepala sekte berikutnya, aku pasti tidak akan membalas dendam pada kalian. Ini adalah janjiku pada kalian." Begitu kata-kata itu terdengar, jutaan murid akhirnya menghela nafas lega. Mereka percaya pada kata-kata Tanyun, karena Tanyun telah berada di sekte selama hampir 40 tahun, dan dia selalu memegang janjinya. Pada saat ini, Tanyun menatap para murid dan tersenyum puas. Lalu dia berkata, "Ingat, kalian hanya memiliki satu tuan, yaitu Sekte Suci Wangfu." Jutaan murid berteriak. Murid akan mengingat perkataan kepala sekte muda. Tanyun menatap para murid dan berkata lagi, "Kalian semua bangunlah." Pada saat ini, di paviliun, Yuan Fengjun sepertinya memikirkan sesuatu. Jadi dia berbalik menghadap Dante Swangsong. Lalu dia berkata, "Kepala sekte, sesuai dengan aturan yang telah disepakati, kepala sekte muda akan melalui ujian dari para leluhur." Sebelum Yuan Fengjun selesai berbicara, Dante Swangsong berkata terlebih dahulu, "Kepala sekte ini dan para leluhur dari berbagai divisi belum menentukan ujian apa yang akan diberikan." Si Tu Wuhen berdiri perlahan. Dia menghadap Dante Swangsong dan berkata, "Kepala sekte, lebih baik ujian diadakan sekarang juga." Jin Xianghai yang merupakan leluhur agung divisi Pil tiba-tiba berdiri dan membungkuk kepada Dante Swangsong. Lalu dia berkata, "Bawahan ini setuju dengan usulan leluhur agung Si Tu Wuhen." Wei yang merupakan leluhur agung divisi 5 jiwa. Dia berkata, "Bawahan juga setuju." Segera setelah itu, Shenlong leluhur divisi angin dan guntur, Cha Yue leluhur divisi jiwa kuno, Dongfang Daoyuan leluhur divisi jiwa suci, Toba King Tian leluhur divisi jimat, dan Song Libo leluhur divisi senjata. Mereka juga mengatakan hal yang sama. 8 leluhur agung itu membenci Tanyun sampai ke akar-akarnya. Pada saat ini, Feng Yun leluhur agung divisi formasi. Dia berdiri dan menatap 8 leluhur agung lainnya. Lalu dia berkata dengan dingin, "Dulu kalian saling bermusuhan, tapi hari ini kalian sangat kompak. Apakah kalian sudah mendiskusikan ujian itu dengan kepala sekte?" Dihadapkan dengan keraguan dan teguran, 8 leluhur agung mengabaikan Feng Yun. Lalu mereka menatap wajah Dante Swangsong yang tampak muram.
Dan Teh Songso melihat kegigihan dari 8 leluhur agung. Ini adalah jenis kegigihan yang tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Awalnya Dan Teh Songso ingin berdiskusi dulu dengan mereka. Setelah ujian ditentukan, Dan Teh Songso akan memberitahu seperti apa ujian pada Tanyun, supaya Tanyun bisa bersiap-siap. Dan Teh Songso tahu bahwa dia harus menolak. Jika tidak, 8 leluhur agung akan terus membuat tuntutan yang tidak masuk akal dan mempersulit Tanyun. Memikirkan hal itu, ketika Dan Teh Songso hendak menolak, Tanyun yang berada di atas arena terbang ke langit dan mendarat di alun-alun. Lalu dia berkata dengan penuh semangat, "Kepala sekte muda ini suka dengan sebuah ujian. Lalu seperti apa ujian itu?" Setelah Tanyun selesai berbicara, Tanyun mengirimkan transmisi suara ke Dan Teh Songso. Kepala sekte, dengarkan mereka terlebih dahulu. Dan Teh Songso sedikit mengangguk. Dia melirik 8 leluhur agung. Lalu dia berkata dengan dingin, "Cepat katakan. Namun, jika kalian sengaja mempersulit dan membuat ujian yang sama sekali tidak dapat diselesaikan oleh kepala sekte muda, maka aku dengan paksa akan memutuskan bahwa kepala sekte muda akan langsung menjadi kepala sekte berikutnya." Setelah mendengarkan, 8 leluhur agung mengerutkan keningnya dan tidak membantah apapun. Pada saat ini, Jin Xianghai, leluhur agung divisi Pil, dia berkata sambil tersenyum, "Kepala sekte, aku telah mendengar bahwa kepala sekte muda memiliki pengetahuan dalam teknik Pil, formasi, senjata, dan jimat. Oleh karena itu, kami akan menguji 4 teknik itu." Pada saat ini, si Tu Wuhen, leluhur agung divisi jiwa binatang, dia memancarkan niat membunuh di matanya. Lalu dia berkata, "Kepala sekte, tidak ada seorang pun di antara murid yang bisa menandingi kekuatan tubuh kepala sekte muda. Oleh karena itu, bawahan ini memutuskan untuk membiarkan kepala sekte muda tinggal di alam monster dan binatang buas selama 1 hari. Selama periode itu, kepala sekte muda tidak diperbolehkan menggunakan teknik atau senjata apapun. Dia harus bertahan dan bertarung melawan monster dengan tangan kosong." Setelah mendengarkan hal itu, Dan Teh Songso berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan marah, "Ujian itu mustahil untuk kepala sekte muda. Di alam monster dan binatang buas, ada monster tingkat 5 di sana." Dan Teh Songso menggertakkan giginya dan berkata lagi, "Si Tu Wuhen, apakah kamu ingin kepala sekte muda mati? Atau kamu ingin aku menghabisi dirimu sekarang juga?" Ini adalah pertama kalinya Dan Teh Songso memarahi seseorang dengan sangat serius. Oke, dari Bangsa F, Min upload 2 video dong. Mimin upload 1 video aja ya, tapi durasinya panjang ya guys. Kalau banyak yang traktir kayak gini sih, Mimin pasti bikin atau mempertahankan video durasi panjang ya. Dari Bang Ohan, semoga yang berangkat menuju ke Kalimantan Selatan sampai tujuan dengan selamat. Amin ya guys ya. Dari Saka nih, semangat terus Min bikin kontennya. Wah pasti dong, apalagi kalau ada traktiran kayak gini ya. Ngopi pun jadi banyak nih kopi ya. Oke guys, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.